Mana mereka kuat banget dari chemistry dan bahkan dari setupnya juga. Arki Hoshi tentunya masih punya kesempatan yang besar dan kita akan menyaksikan tentunya sebentar lagi untuk game yang pertama kita. RRQ Hoshi yang akan melawan tim dari Filipina yaitu Blacklist International. Blacklist International. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita masuk ke Land of Pause. Land of Pause. Gak salah. Hah? Gak salah. Gak Ada jadi. pause tadi ya guys Gak ya. jadi. Jadi buat teman-teman harap bersabar terlebih dahulu. Aku mau lihat dari kolom komentar nih. Ayo hashtag Indopred, hashtag FIFA RRQ. Langsung di spam aja guys, langsung di spam. Dan jangan lupa untuk tancapkan like terlebih dahulu. Di subscribe juga YouTube channel dari One Esports sendiri. Karena yang pastinya kita akan melihat untuk hari ini Grand Final. Dan siapakah yang akan menjadi juara dari MPL Invitational Season yang ketiga. Alright, ini dia pertemuan back to back MPL PS melawan back to back MPL ID. Yes, Ya kan, bener dong? benar, nggak salah. Bukan season ini kalau RRQ. Iya, season yang sebelum-sebelumnya. Ya. Tapi Blacklist nih juga kuat banget sebagai champion dari Filipina ya. Jadi seperti yang Uji bilang, respect adalah nomor satu. Hal yang nomor satu yang perlu diwaspadai juga tentunya buat teman-teman di kolom komentar nih. Nah. Jangan menjatuhkan, jangan menghujat. Karena kita nggak tahu strategi apa yang disiapkan sama Blacklist untuk hari ini. Betul banget, langsung aja kita bilang ini ada gua EVOS Farms dukung RRQ. Wow. Jaya FIFA Roar. Lihat fans dari EVOS Fam bahkan mendukung RRQ kali ini. Sarapan pagi minumnya kopi. Cakep, Habis sarapan pergi ke Majalengka. cakep. FIFA RRQ Hoshi mari bantai Blacklist Filipina. Yes, wow luar biasa sekali dan kita akan melihat tentunya dalam in-game-nya langsung saja game yang pertama antara RRQ Hoshi dan juga Blacklist International. Ikan hiu, ikan sepat. Ayo woi mulai. Sabar. Oke, kita langsung menuju ke arah Land of Town. Kali ini kita lihat para pemain dari tim Blacklist International melakukan poking damage. Oh my Venus seperti biasa, bahkan kemarin dia menggunakan ST saja. Dia bisa nge-poking dari satu buah Parsha. Bahkan itu, di ST nge-poking Parsha. Tapi di sisi lain, Tuan Muda Albert memilih untuk melepaskan satu Molotov Wonder terlebih dahulu dan Wise berhasil mendapatkannya. Diganggu begitu saja, membuat para pemain tim RRQ Hoshi tidak putus asa, mengucap. Yes, dan kali ini kita melihat dari Blacklist yang pergerakannya udah lumayan rusuh ya tadi ya. Dan Rafaela dari Oh My Venus mencoba untuk merusuh juga ke area orange buff dari Albert sendiri. Sudah mulai kelihatan harusnya. Dan informasinya harusnya udah mulai masuk, tapi Albert langsung ada Tone Rose yang menancap ke tubuh dari Oh My Venus. Dan kali ini masih ada backup yang cukup baik dari tim RRQ Hoshi. Sementara Oh My Venus, agak sedikit terperangkap dari 3 member yang mulai mengejar kali ini dan bakal langsung dilepaskan begitu saja. Alright, sedangkan di arah sana, para pemain tim Blacklist International di arah top lane mencoba melakukan king itu seorang Skylar dan tak berhasil. Oheb featuring dengan seorang Wise yang ingin melakukan sebuah invasi terhadap seorang Skylar yang dia tahu Skylar ini bakal berbahaya sekali di late game dan bahkan tidak boleh pulang. STF di bottom lane coba untuk mendapatkan satu buah also gold turret dan Albert dengan fokus ke arah jungle dan Skylar kali ini harus coba dibantu. Seperti para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka sudah melihat harusnya Skylar ini benar-benar berada di posisi yang kurang cukup baik dan untungnya masih berhasil untuk melakukan clear minion dan para pemain tim RRQ Hoshi standby di parpol yang pertama. Iya, kali ini udah langsung melakukan inisiasi tentunya dari tim RRQ Hoshi, Oh My Venus bersama dengan seorang Haji mencoba untuk merusuh. Melakukan kontes kali ini 4 member dari Blacklist tapi tetap masih bisa dimakamkan dan bahkan R7 kali ini terkena damage cukup banyak. Masih ada dispersion dari seorang Psycho dan kali ini masih bisa tarik ulur dari kedua tim. Belum ada korban yang berjatuhan setelah turtle yang pertama. Oke, dari Oheb lihat sudah melakukan sebuah rotasi. 2 lane akan dimakan Oheb untuk lebih cepat mendapatkan satu buah momentum. Dan lihat dipasangkan kembali. Tuan Muda Albert masih mau lebih. Haji yang menjadi pilihan nomor didapatkan. Lihat, dia nggak butuh purple buff. Dia langsung menuju ke arah belakang. Dia pastikan dia mendapatkan poin. Karena pilihannya satu. Kalau dia memaksa ke arah sebuah purple buff, dia bakal dirusuh dan dia bakal digangguin habis-habisan.
Itu yang akan kamu dapatkan ketika kamu mengganggu Purple Buff dari Tuan Muda Albert di sini. Menjadi first blood tentunya. Sementara di area bawah R7 masih 1v1 dengan Edward dan Falling Starmon dari seorang S7. Namun kali ini masih bisa dipukul mundur juga dari seorang Edwardnya. Dan pressure masih diberikan juga dari tim Blacklist di area mid. Alright, para main dari tim Blacklist dari bottom lane. Edward coba dilakukan seringisasi. R7 berada di arah rumput untuk memberikan space untuk Tuan Muda Albert. Tapi Psycho kali ini ngebuka di arah rumput ada siapa sebelum PN terbang ke sana. Oheb, Haji dengan DMS oleh seorang Psycho. Ingat, dispersion sakit sekali untuk kali Momochan. Iya, dan sudah ada satu chase fade juga dari seorang Skylar hanya untuk mengecek tepat posisi dan bahkan lihat Hajizi ternyata yang akan ditarget begitu saja. Ini yang overturn connect dari seorang Hajizi. Skylar mau coba dipukul mundur dan kali ini dari tim RRQ mereka mau coba untuk melakukan zoning terlebih dahulu di area turtle yang kedua karena sebentar lagi akan ada inisiasi dari tim RRQ. Sementara Edward udah ketahuan posisinya Tonros karena execution dari seorang Albert kali ini bakal coba dikejar. R7 nggak punya satu Falling Starman karena sudah dipakai terlebih dahulu, namun itu cukup untuk memulangkan seorang Edward balik ke area base-nya. Turtle sudah mulai muncul juga, Ji. Ini kita lihat di mana Skylar belum punya ultimate, tidak ada casing pad, memilih melakukan casing. Para main dari tim RRQ OC, mereka memberikan space terlebih dahulu untuk Albert mendapatkan para pembuff, tapi bakal coba diganggu, ternyata tidak. Lihat, Psycho is coming bersama dengan seorang Albert. Psycho di sana, Hajar pulang. Tapi Turtle masih diamankan oleh pemain dari tim Blacklist International. Wise. Lihat yang dilakukan oleh seorang Psycho. Dia nemenin seorang Albert, dia tahu kalkulasi yang diberikan, tapi ternyata ketika dia datang, ini agak sedikit terlambat. Oke, tapi udah salah satu solusi yang cukup baik untuk tim RRQ mencoba untuk mendapatkan ACDC. Setidaknya tidak ada yang tumbang ya. Ya, kiri kanan oke, tapi ternyata kurang cukup berhasil. Albert terima retribution-nya mungkin. Kita lihat untuk arah seorang Tato, tapi ternyata dia nggak ada retribution tadi. Iya, dan kali ini masih bisa jatuh ke tangan Blacklist dari Turtle ya. Namun 3 member dari tim RQ Host, R7 udah mulai melakukan rotasi juga. Melakukan pertukaran tentunya dari Skylar, tapi Skylar kali ini mau nggak mau harus flicker mundur. Ada, udah langsung diversion dari seorang Psycho dan juga Finn. Coba untuk memberikan backup tentunya di area bawah. Edward bakal coba di-push begitu saja. Albert bakal coba untuk berfokus terhadap objektif turunnya, namun ada Tonros kali ini. Dan bahkan Pentacle Execution dipakai untuk kabur dari seorang Albert. Oh my Venus masih mau lebih dan bahkan lihat flicker. Haji dengan flame shotnya langsung menemukan Skylar dan bahkan dari Albertnya juga harus tumbang begitu saja kali ini. R7 bakal coba untuk menahan di area atas, namun lihat Blacklist mereka dengan cukup cepat langsung mengamankan 2 turret di area atas dan juga area bawah. Ya, bottom turret RRQ harus hilang. Sedang ada seorang Florin, Finn bakal coba diganggu perkara Edward, damage terlalu besar, memukul mundur para main dari tim RRQ. Lihat, berkat ada sebuah invasi rotasi yang dilakukan oleh seorang Haji di bottom lane. Membuat para pemain tim RRQ langsung fall off di early game kali ini. Berbanding dengan 3.000 gold yang dimiliki. Kali membuat tim RRQ harus sedikit struggle. Albert karena damage cukup besar dari seorang Edward. Benar-benar menjaga berganti seorang Albert di depan sana. Iya, sementara bakal coba untuk di zoning terlebih dahulu kali ini. Dan junglernya juga diamankan oleh tim Blacklist. Sementara Wise kali ini udah bermain dengan sangat amat agresif. Udah memiliki biganya, namun R7 masih mencoba untuk mengcover Albert kali ini. Masih bisa untuk mengamankan purple buff kali ini. Dan ada satu dispersion. Dia bakal coba dilontarkan kali ini dari seorang Psycho. Namun tidak akan terlalu komit dari RQ R7. Mereka coba untuk mau melakukan kontes kali ini. Tapi kalau Albert mereka sampai kehilangan, iya sulit banget. Gak ada retrieve dari seorang Albert. Dan bahkan Thanos yang gak bisa untuk mengambil turtle kali ini harus dipukul mundur. Dan beberapa pemain dari RQ Hoshi nggak mau terlalu overcommit juga, Ji. Oke, dan kali ini mereka benar-benar mengandalkan untuk seorang Skylar untuk di late gamenya. Karena dari Tuan Muda Albert, itu di menit yang ke-6. Ini benar-benar cukup sulit untuk bisa menumbangkan tim dari Blacklist. Dia untuk mengincar ke arah belakang, yang memang Haji lah salah satu pilihan utamanya. Lihat, Haji masih bisa mundur ke arah belakang. Albert terkena satu ball flameshot dan bakal mundur kembali. Permainan dari tim Blacklist, mereka tahu tim RRQ kuat dalam tim fight. Dia menarik mundur, dia nggak memaksakan keadaan. Bahkan dari Wise sendiri, dia udah ngelepasin satu buah purple buff terhadap seorang Oheb. Alis depan sana, damage terlalu besar diberikan langsung ke arah belakang. Tapi para pemain tim Blacklist International kali ini mencoba memaksakan, mendapatkan satu. Ada Oheb, Jamsa pulang, dan Wise benar-benar harus sabar kali ini untuk mendapatkan satu buah turret di arah mid lane. Iya, kita ngelihat Blacklist sebenarnya mereka udah punya power spike juga di mana big guy dari seorang Wise ini udah ada. Tapi setiap kali team fight-nya kalau kita lihat ini nggak mau terlalu komit juga dari Blacklist karena mungkin mereka tahu
dari early-nya aja ini masih punya kesempatan tentunya dari Araki Hoshi masih di 8 menit pertama tentunya apalagi Psycho dengan dispersion dan juga rotation ini nggak mudah sifatnya untuk Blacklist sendiri. Ketika mereka maju mereka coba untuk ganking selalu ada dispersion dan juga rotation. Namun Skylar kali bakal coba dipukul mundur masih butuh stuck tentunya tapi Edward dia flicker masuk dan namun dari Skylarnya masih bisa bertahan hampir aja tipis banget untuk seorang Skylar. Skylar gak panik, Skylar dengan tenang untuk melakukan flicker, nggak terlalu terburu-buru karena Edward masih punya flicker. Tapi di arah top lane sana informasi telah diberikan, Edward tidak ada flicker. Albert melawan clear minion, ingat Turtle kali ini yang menjadi kunci penentu. Araki Hoshi udah mulai mengejar sedikit ketertinggalan goldnya. Kali ini di mana para pemain dari tim Blacklist International. Mereka udah standby, 4 orang berada di arah pit Turtle. Yes, dan bahkan ada Athena Shield yang dipegang oleh Skylar kali ini respect benar-benar terhadap Magic damage dari seorang Oh My Venus bersama dengan seorang Haji di sini dan juga Oheb. Tapi kalau kita lihat dari Blacklist mereka langsung berfokus lagi terhadap turtle nya yang ketiga kali ini S7. Coba untuk mencari kontes kah kali ini ada satu retribution namun tidak mau terlalu komit dari Araki Hoshi melepaskan turtle-nya begitu saja ke tangan Blacklist. Sementara ada Tone Rose dari Albert, mereka bakal coba untuk meng-clear minion secepat mungkin, bakal coba reset terlebih dahulu, bakal coba inisiasi atau setup yang lebih rapi dari Araki Hoshi. Sementara dari area bawah, Edward masih melakukan push yang sama bersama dengan seorang Wise kali ini. Namun sepertinya ini agak sedikit sulit tentunya untuk Skylar bertahan dari gempuran 3 member dari tim Blacklist. Yes, tidak ada chasing pad lagi. Mereka berhasil mendapatkan seorang Skylar dari bottom lane. Para pemain dari tim Blacklist International ini benar-benar berada di posisi yang solid sekali. Lihat mereka berkumpul. Kalau nggak Edward seorang diri, mereka bakal kasih Oheb. Tapi Wise bakal dapat satu buah Purple Buff dan seorang Albert terlalu terburu-buru. Purple Buff diamankan Wise dan bahkan di arah belakang sana Oheb juga punya Purple Buff. Ini salah satu hal yang cukup berbahaya untuk tim Araki Hoshi di menit yang ke-9. Karena mungkin damage yang diberikan dari Oheb ini bakal lebih sakit lagi. Lihat Haji, kita lihat udah punya line in Sancha. Oh My Venus coba untuk membantu pergerakan dari seorang Edward di arah bottom lane. Para pemain tim Blacklist mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah turret di arah mid lane Mochar. Iya, dan kali ini harus tumbang. Sudah di area mid, namun Arcel mencoba untuk melakukan team fight kali ini di area mid. Ada Psycho yang coba datang juga dengan diversion, namun dari Blacklist bakal coba untuk menyerang balik. Kali ini ada Flying Blast dan juga Bloodbath dari seorang Oheb. Wise kali ini terkena stun, namun ada Pentagon Execution dan juga Thunderous dari seorang Albert. Kali ini mencoba untuk mengincar ke beberapa pemain. Namun lihat, damage dari seorang Wise begitu sakit mengincar ke arah Finn dan bahkan lihat Oheb di area depan. Flying Blood dan juga Bloodbath-nya connect kedua member. Namun R7 masih mencoba untuk mencari trade, namun dia harus tumbang di tangan seorang Haji karena dari seorang Edward masih bisa flicker mundur Oji. Satu kali payung menemukan seorang R7. Sekarang coba untuk melakukan satu buah inisiasi menuju di arah satu buah top lane. Tapi lihat terperangkap. Skylar gak boleh pula mencoba flicker ke belakang, tapi ada OM dan juga My Venus. Skylar, wow my god, benar-benar all out terus Skylar dan harus tumbang dari top lane. Gak boleh pulang, dikandangin begitu saja, sandwich yang dilakukan dan Skylar tidak ada chasing fate. Yes, tidak ada chase fate tentunya dari seorang Skylar. Ada satu dispersion yang bakal coba di pop up oleh seorang Psycho. Hanya mengecek saja tentunya, tapi lagi kali ini purple buff yang menjadi inceran tentunya dari seorang Wise. Karena mereka nggak mau ngasih purple buff ke arah seorang Albert. Kalau coba diharus begitu saja, satu orange buff dipegang oleh seorang Albert kali ini. Dan bahkan turretnya lagi dan lagi dari tim Araki Hoshi harus tumbang di tangan Blacklist. Wow. Ini agak cukup berat untuk dari tim Araki Hoshi. rotasinya sih. Di menit yang ke-11 kali ini lihat Araki Hoshi mereka tertinggal dari 6.000 gold. Tapi ingat Araki Hoshi adalah raja comeback dan Albert aja memilih Endless Battle seperti dahulu. Kali ini lihat R7 berada di gas depan. Coba numbangkan satu tapi Psycho is coming. Mencoba dipasang lakukan tapi damage-nya. R7 terlalu susah karena damage cukup besar dengan turret Albert menuju ke arah belakang. Mencoba disatukan kembali, lihat damage dari Psycho. Membuat para pemain dari tim Blacklist gak bisa masuk lebih dalam lagi. Psycho seorang diri tadi menemani. Mencoba balikan keadaan. Psycho versus everybody. Gak ada yang tuh mendapatkan Lord. Bisa didapatkan oleh tim Blacklist International. Iya, masih tidak memiliki damage yang cukup dari Araki Hoshi. Ketika mereka udah melakukan inisiasi yang menurut aku kayak itu udah surprise yang bagus banget sih untuk Blacklist. Namun ternyata damage-nya masih kurang karena ketertinggalan dari 7k net worth kali ini tentunya untuk Araki Hoshi. Namun ingat, ini masih lot yang pertama, masih bisa ditumbangkan tentunya untuk tim Araki Hoshi. Udah ada satu endless battle di tangan seorang Albert tadi. Wise-nya
terlalu kuat di depan sana. Wise-nya tak terbendung. Wise-nya benar-benar berada di garis depan dan bahkan dari seorang Albert ini sedikit kesulitan. Lihat, Wise mengkeiting satu buah purple buff-nya. Ditarik ke arah belakang, di-reset kembali. Supaya apa? Supaya Albert dipastikan tidak berani masuk untuk ke arah purple buff dan bisa diamankan oleh seorang Wise Momochan. Yes, dan harus hilang purple buff lagi kali ini dari seorang Albert. Dan bahkan lihat 5 member dari Blacklist mereka udah melakukan zoning, melakukan ganking kali ini. 5 orang langsung berjalan bersamaan dan bahkan mengiringi Lord tentunya akan masuk ke area atas kali ini. Ini tentunya agak sedikit berat untuk Araki Hoshi. Namun kalau kita lihat dari Araki Hoshi mereka masih mencoba untuk menumbangkan Lord di area atas tentunya. Tapi Edward sudah mulai masuk kali ini heavy left punch-nya dan bahkan lihat ada control dari Araki Albert. Dan bahkan kalau kita lihat turretnya harus hilang begitu saja. Lordnya harus ditemukan begitu saja. Tapi lihat ada Oheb yang mencoba untuk masuk dengan flying gun masih ditahan. Dan bahkan Lordnya masih bisa ditemukan begitu saja oleh Araki Hoshi. Ada dispersion, ada rotation dari seorang Psycho dan bahkan lihat damage dari seorang Psycho mencoba untuk memulangkan 5 member dari tim Blacklist yang mencoba untuk masuk ke area base dari tim Araki Hoshi. Dan bahkan kalau bisa kita lihat kembali dari tim Blacklist International benar-benar terlalu solid di arah tengah sana. R7 sudah ngebuka semua damage yang diberikan tapi ternyata lihat Haji menetralisir itu. Haji masuk, dia ingin overturn. Dia membuat Psycho switch out ke arah belakang. Para pemain dari tim Blacklist International masuk ke arah belakang. Sangat sentral dikeluarkan. Edward ada Wise depan sana R7 harus coba diamankan tapi ternyata terperangkap oleh dari leader Sarapara. Haji bisa bertumbangkan. Albert masuk ke arah belakang. Satu didapatkan. 4 orang tersisa dari para pemain tim Blacklist International memilih untuk mundur. Tapi Albert tidak tinggal diam. Psycho berhasil melakukan tapi ternyata Edward. Salah satu buah knockout yang membuat seorang Albert hampir saja tumbang di depan sana. Blacklist International. Wise and everybody. Coba dilakukan. Dilakukan. Dan lihat ting-timbukan. Perfect ting-timbukan. Bisnis. Albert. Masih mau lebih dan lihat ini R7 satu versi dari BT ditegaskan. Dan bahkan ada Chase Pin, Soulsteel dari seorang Skylar mencoba untuk balikan keadaan dan Albert. Phantom execution-nya tidak mengenai ke arah seorang Edward dan bahkan R7 yang harus tumbang sekarang. 2 melawan 3 dan kali ini mau gak mau Araki Hoshi mereka harus mundur karena lajunya minion mencoba untuk menahan tim fight-nya kali ini dan Albert pun tidak punya kesempatan untuk mendapatkan purple buff-nya. Dan kali ini kalau kita lihat itu udah bagus banget sih dari Araki Hoshi. Kita lihat itemnya ya Momochan. Nahan dikit loh tadi. Itu R7 gila dia jadi samsak di area depan Ji. Ini masalahnya Oheb lihat itemnya. Calamity, COD, bahkan dia punya Holy Crystal, Defense Glaive sekalipun. Benar-benar damage yang diberikan. Hanya dengan Winter Truncheon, satu buah Magical Defensive. Dan di sisi lain, tim Araki Hoshi R7. Dia masih butuh 2 item lagi. Dan Skylar dari sisi gold lane-nya terpaut agak sedikit jauh. 1000 gold yang cukup krusial untuk kali ini perbandingan dengan 1 item yang dimiliki. Membuat Skylar benar-benar struggle. Dan Oheb memasang ke arah seorang R7. R7 tidak bisa maju ke arah depan lagi karena dia bakal bisa dibalikan keadaan itu adalah gating yang dilakukan oleh Blacklist International. Iya, sementara dari R7 dia juga udah punya beberapa item dari Dominance Ice, lalu juga ada Oracle di sini. Ice Queen One-nya udah jadi dari seorang R7, tapi Skylar kali ini bakal coba diharas di area atas. 1 versus everybody dan membuat Skylar yang terlalu jauh dari beberapa pemain dari Araki Hoshi. Dia coba split push di area atas, namun Blacklist sangat amat peka dengan minimapnya kali ini masih mau lebih dan bahkan lihat Psycho bakal coba flicker untuk mundur kali ini. Sementara dari Blacklist mereka cukup dengan 1 Skylar yang bisa ditemukan begitu saja dan langsung menuju ke area Lord yang kedua Ji. Yes, kali ini lihat Albert di arah bottom lane terlihat posisinya. Edward bakal coba untuk mengejar. Adut ke arah belakang dari seorang R7 membuka vision dari tim Blacklist International. Oh coba dibuka, tapi Edward benar-benar menjaga posisi dari Albert, dijaga di zoning Sasing gak boleh. Dan bahkan solo kill dari seorang Edward membuat tim Blacklist International. Mereka free untuk mendapatkan 1 buah Lord kali ini di arah bottom lane. Gak ada bisa masuk. Tim Araki Hoshi hanya bisa merelakan begitu saja Momochan. Wow. Tidak punya banyak kesempatan tentunya dari Araki Hoshi karena mereka kehilangan Albert terlebih dahulu. Dari knockout strike-nya, dari heavy love dan juga jab dari seorang Edward. Si connect semua ke arah seorang Albert. Dan mau gak mau Araki Hoshi mereka bakal coba untuk menahan terlebih dahulu Lord yang kedua kali ini. Dan
terutama ini untuk Skylar. Dia nggak boleh sampai keculik, dia harus balik kali ini. Karena 3 member saja dari Akihoshi tentunya tidak cukup. Dan Lordnya udah mulai melenggang kangkung ke Oke. area base-nya. Dia harus bergeser ke arah belakang. Lordnya masuk terlalu dalam. Full star telah dikeluarkan, tapi lihat base-nya dituju oleh seorang Lord dan Skylar is coming. Udah melakukan clear minion, tapi ternyata gak berhasil. Blacklist International mau menang dan this is it. Game 1 diamankan oleh Blacklist International. Diamankan 1 poin pertama untuk Blacklist International. RRQ Hoshi tentunya mereka harus comeback stronger di game yang kedua. Ini harus